Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah. Dan alhamdulillah pagi hari ini jamaah, saya sudah bersama Ustadz Maulana. Alhamdulillah rabbil alamin. Ustadz Syam. Alhamdulillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah, setiap Rabu insya Allah Islam itu indah akan menghadirkan episode spesial di mana insya Allah akan menjawab segala pertanyaan jamaah yang telah mengirimkannya ke media sosial kita. Ke email, ke Instagram, ke Facebook, bahkan ke Twitter. Nah pokoknya kirim terus jamaah semua curhatannya atau mau bertanya apa aja insya Allah bebas, diperbolehkan. Nanti akan dijawab sama guru-guru kita. Kirimnya kemana? Ke bawah ini. Masya Allah. Langsung aja jamaah pasti udah gak sabar kan pertanyaannya akan dijawab sama guru-guru kita. Oke, untuk yang pertama aku bacain ini dari DM Instagram. Dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Apakah sah nikahnya karena saat saya nikah dulu saya belum tahu kalau saya adalah anak angkat. Dan sekarang saya baru mengetahuinya. Karena setahu saya wali nikah harus ayah kandung selama ayah kandung masih hidup. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Wah ini Ustadz Syam untuk yang pertama deh. Wow, langsung pertanyaan berat banget ini. Langsung berat pertanyaan pertama langsung berat banget. Nih apakah Coba. sah nih kalau nikah jika ternyata seorang anak itu baru mengetahui kalau dia anak angkat dan ayah kandungnya masih hidup. Itu harus nikah ulang apa enggak Ustadz Syam? Mohon penjelasannya silakan. Baik, tabik guruku Ustadz Maulana, Mas Soni dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Terima kasih banyak untuk jamaah yang mengirimkan pertanyaan, itu berarti kita ingin menuju sesuatu atau yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena kita ingin mengetahui hukumnya. Adapun yang dikatakan apakah seorang yang menjadi anak angkat lalu dinikahkan atau yang menjadi wali nikahnya adalah seorang ayah angkatnya, maka hal tersebut dinilai walinya tidak sah. Jikalau walinya tidak sah, walinya batal, maka otomatis pernikahannya tidak sah dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i haruslah ayah kandung yang menikahkan anaknya. Atau haruslah yang mempunyai nasab yang menikahkan anak kandungnya. Maka kalau misalnya ada seorang yang mengadopsi seorang putri laki-laki, ya putri perempuan gitu ya. Misalnya Sony punya anak, kemudian Syam mengadopsi anak tersebut. Ambil anak lagi. Karena saya nggak mau kalau misalnya si anak ini tahu nanti, siapa tahu dia mau balik ke ayah kandungnya, akhirnya saya zalim. Saya berpura-pura menjadi ayah kandungnya, saya tidak mau menyatakan hal tersebut. Akhirnya saya menikahkannya, lama-kelamaan anak ini baru tahu. Ternyata yang menikahkan saya ini bukan ayah kandung saya, tapi ayah angkat saya. Maka ketika dia tahu, maka harus sadar dalam mazhab Syafi'i itu adalah pernikahan yang tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena walinya adalah wali yang batal. Bukan Gitu. orang tua kandungnya ya? Bukan ayah kandungnya. Lalu bagaimana solusinya? Kita fokus kepada solusi daripada permasalahan ini. Apakah pada saat ketahuan bahwa ternyata walinya adalah wali yang tidak sah menikahkan, otomatis kalau walinya tidak sah maka nikahnya juga tidak sah menurut madhab Syafi'iyah, apakah harus yang namanya menikahkan ulang? Maka sebaiknya memperbaharui pernikahannya. Bagaimana caranya? Maka sang wanita tadi datanglah kepada ulama. Lalu kepada ulama tersebut mengatakan atau meminta untuk menikahkan ulang. Saya mau menikah ulang wahai kiai, tapi saya juga enggak enak sama suami saya. Gimana ya kalau dia tahu bahwa pernikahan kita selama ini tidak sah? Saya tidak enak mengungkapkannya. Maka apa yang terjadi? Maka si wanita ini bilang saja kepada sang suami mengatakan, ayo kita memperbaharui pernikahan kita. Supaya katanya kalau memperbaharui pernikahan ini adalah membuat lebih langgeng lagi. Nah begitu aja solusinya. Menikah ulang dengan alasan apa? Alasannya supaya menjadi pernikahan yang lebih langgeng lagi. Nah pertanyaan selanjutnya.
berarti selama ini dia berzina dong. Ah, itu gimana? Berarti selama ini dia berzina dong. Insya Allah kalau dianggap berzina tidak sampai demikian. Karena salah satu imam yakni Imam Abi Hanifah mengatakan bahwa tidak membutuhkan wali ketika adanya pernikahan. Jadi kita harus lihat dulu apakah kasus tadi adalah sudah terlanjur menikah atau belum menikah. Kalau baru mau menikah dan dia tahu bahwa itu adalah ayah angkat. Atau baru mau menikah, baru dia tahu adalah dia bukan ayah kandungnya yang akan menikahkannya. Bukan wali yang sah yang akan menikahkannya, maka tidak sah pernikahannya. Dan jangan pernah dilakukan, berarti dia berdosa. Tapi kalau tahunya setelah menikah, maka dianggap dia waktu menikah menggunakan madhab Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena kalau mau menganggap orang melakukan perzinahan, perzinahan itu adalah hadun. Hadun itu adalah tudrak syubhat, tidak boleh ada syubhat di dalamnya. Padahal waktu terjadi kan ada sama-sama tidak tahu nih, tidak tahu bahwa dia adalah kandung atau Ayah, angkat. ya. Berarti ada syubhat. Ya. Berarti tidak boleh dituduh orang berzina kalau ada syubhat di dalamnya. Karena kan memang tidak tahu ya. Karena Ustaz tidak Syam, ya. tahu gitu. Jadi memperbaharui pernikahannya saja. Jadi lebih baik diperbaharui ini Betul, pernikahannya ini. dengan tahkim, dengan wali hakim gitu insya Allah itu yang lebih baik. Masya Allah dengan tujuannya supaya lebih langgeng lagi nanti ke Ya depannya nanti ngomong gitu aja. Ngomongnya gitu. ke diri Iya. baik. Masya Allah terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama. Sony. Itu